Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Octavia Ramadhani dengan NIM 1031124300059. Di sini saya akan menjelaskan tugas kalkulus sub CLO. Nah, yang pertama itu soalnya adalah F XY sama dengan X kuadrat min 3Y2. Nah, titik P-nya adalah 1, 1 dan 2. Nah, yang pertama itu yang A itu vektor gradien. Nah, vektor gradien itu rumusnya itu adalah F sama dengan Fx dan Fy. Nah, Fx itu adalah 2x. 2x itu dimana turunan dari X kuadrat, dan yang min 6y itu adalah turunan dari min 3y, yaitu yang E. Nah, setelah sudah mendapatkan dua ini, kita taruh aja di sini, menghasilkan 2x dan min 6y. Nah, kemudian soal yang B. Soal yang B itu adalah nilai gradien di titik P. Nah, titik P-nya itu kan dari atas ya. Nah, yang ini aja dimasukin langsung aja ke sini. Jadi 2-nya itu 2x. Nah, x-nya itu ngambil dari yang ini. Ya, 1. Nah, kemudian min 6y. Nah, 6-nya itu diganti y-nya itu diganti dengan 2. Nah, kemudian dihitung 2 kali 1 1, min 6 dikali 2 min 2. Min 12. Lalu kemudian soal yang C, yaitu soalnya DUFP dengan U adalah vektor searah dengan vektor A 3,4. Nah, kita mencari U-nya dulu. U yaitu A per norma A menghasilkan 3,4 per akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat menghasilkan 3 dan 4 per 5, yaitu 3 per 5 dan 4 per 5. Nah, kemudian kita cari DUFP-nya, yaitu dengan vektor FP dikali U. Nah, U-nya itu yang ini. U-nya yang itu. U-nya yang ini. P-nya yang ini. Nah, kemudian dikalikan aja. 2 dikali 3 per 5, yaitu 6 per 5. Terus 12, min 12 dikali 4 per 5 adalah 6, min 48. Nah, kemudian soal yang D, yaitu arah mana turunan berarah FP berandai maksimum dan nilai maksimumnya berapa. Nah, di sini itu faktor FP bernilai maksimum ketika searah dengan gradien. Nah, kemudian kita cari menggunakan norma FP, menghasilkan akar 2 kuadrat plus min 2 kuadrat menghasilkan akar 4 plus 144 dijumlahkan menjadi 148 dan kita sederhanakan menjadi 2 akar 37. Lalu kemudian di sini ada soal yang ke E, tentukan arah vektor unit V di mana DVFP sama dengan 0 dan jelaskan. Nah, di sini kita lihat dulu DVFP-nya itu sama dengan 0 jika arah V tegak lurus dengan gradien. Nah, misalnya V sama dengan AB. Nah, maka kita tuliskan di sini rumusnya yaitu DVFP FP dikali V sama dengan 0 sesuai rumus yang di atas, sesuai yang diminta. Nah, kemudian misalkan 2A min 12B sama dengan 0, maka hasilnya A sama dengan 6B karena dari kedua ini dibagi 2. Kemudian kita sudah menemukan A dan B-nya, yaitu 6 per akar 37 dan B-nya 1 per 37. Nah, kita menghasilkan V-nya yaitu 6 per akar 37 dan 1 per akar 37. Nah, kemudian kita hitung normanya, norma V-nya yaitu menghasilkan 6 per 37 kuadrat ditambah 1 per akar 37 kuadrat dan menghasilkan 37 per 37, dan ini sama-sama dibagi menghasilkan 1. Nah, lalu kemudian nomor 2 yaitu soalnya adalah Fxy sama dengan X pangkat 3 min 3X ditambah Y kuadrat. Nah, yang soal yang A itu disuruh mencari Fx dan Fy-nya. Nah, Fx-nya yaitu turunan dari 3X kuadrat dan min 3. Kemudian Fy-nya itu adalah 2Y. Nah, kemudian yang B kita disuruh mencari titik stasionernya.
Nah, titik yang ini itu adalah fx yang di atas kita turunkan di sini dengan fx sama dengan 0, maka fx yang di atas adalah 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi seperti ini dan menghasilkan x sama dengan plus minus 1. Nah, kemudian kita hitung bagian FY-nya. FY sama dengan 0, Y-nya FY-nya itu 2Y, kemudian kita tuliskan 2Y sama dengan 0. Kita bagi 2 menjadi Y sama dengan 0. Maka titik stasionernya itu adalah 1, 0 dan min 1 sampai 0. Nah, kemudian nomor yang C yaitu mencari turunan parsial kedua dari X dan Y dan Fx. Nah, turunan parsial yang kedua X yaitu 6X yang dari atas ini diturunkan menjadi 6X. Kemudian turunan kedua parsial dari Fy yaitu 2, karena 2Y diturunkan menjadi 2. Nah, kenapa Fx-nya itu 0, maka ini dilihat dari Y-nya itu adalah 0. Nah, kemudian kita disuruh menguji titik stasionernya. Nah, kemudian kita cari di sini menggunakan rumus D. F turunan parsial kedua Fx dan turun parsial Fy dikurang turunan parsial Fxy kuadrat. Nah, kemudian kita tuliskan yang di atas saja. Nah, yang ini 6 dikali 2 sama dengan 6x dikali 2 sama dengan 12x min 0. Nah, menghasilkan 12x. Nah, kita lihat dari titik yang ini dulu. Nah, kita tuliskan 12 dikali 1 plus 0. Nah, ini menghasilkan 12 lebih dari 0 dan turunan parsial kedua Fx itu lebih dari 0. Nah, maka dilihat dari ini dia menghasilkan minimum, dia jenisnya adalah minimum lokal. Nah, kemudian kita lihat yang satunya yang min 1 0. Nah, kita masukkan aja 12 dikali min 1 ditambah 0 menghasilkan min 12 kurang dari 0. Nah, maka dari ini adalah titik plana jenisnya. Nah, kemudian ini soal yang E, apakah ada titik maksimum dan minimum global? Nah, di soal ini kami kita membutuhkan syarat FAB kurang dari sama dengan Fxy dengan Xy domain D. Nah, dilihat-lihat dari soal yang sebelumnya tadi yang ini, maka itu menghasilkan jika X itu positif, maka Fx-nya akan positif juga. Nah, tapi jika X-nya itu negatif, maka Fx-nya juga akan mengikuti negatif. Misalnya nih, contohnya kita cek dengan AB sama dengan A dan 0. Ini dari ini menghasilkan min 2. Kemudian contoh dari Xy adalah min 4 dan 0, karena ini harus di bawah dari inilah pokoknya. Nah, kemudian menghasilkan min 6, min 12 dan menghasilkan min 76. Nah, kita lihat dari kedua ini adalah apakah min 2 lebih dari sama dengan min 76. Nah, ini kan salah, maka ini tuh kan salah kan, harusnya kebalik nih. Harusnya 2 itu lebih besar daripada min 76, maka ini tuh salah. Maka 1,0 bukan minimum global.